اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب أمري خير وأنفع. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وجعلنا به وبأسراره تجارته. وصية رسول الله صلى الله عليه wasallam utawi iku wasiate kanjeng pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disolati kelawan melakukan sholat wa huwa kali utawi kanjeng utawa Rasulullah iku nyuwun biru Arab sektor Roro biru. Ini maksudnya nafasnya itu sudah hampir sampai tenggorokan. Ada hadis yang beriman Inna Allaha yaqbalu tawbatal abdi malam yurur. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Misalnya sekarat, tapi masa nanti sekarat sopan diganti mau ibu yuwajidu Arab sektor menjelang Rasulullah wafat. Salah satu yang diwasiatkan dipesankan oleh beliau kepada para sahabat dan umatnya adalah tentang sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau juga sangat dekat dengan Rasulullah dan tentunya sering meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Bukan seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, bukan seperti sahabat Abu Hurairah. Sahabat Anas bin Malik ini dekat dengan kanjeng Nabi karena beliau yang melayani Rasulullah, menjadi korbannya kanjeng Nabi. Memang oleh ibunya, Ibu Sulaim, memang sudah sejak kecil putranya ini yang bernama Anas ini dititipkan kepada Rasulullah, intinya supaya melayani di tahun betul kehidupan Rasulullah setiap hari siang malam, tahu bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana ucapan Rasulullah, bagaimana reaksi Rasulullah dengan sesuatu, tahu karakter dan Nabi beliau sangat paham. Salah satu yang terkenal diriwayatkan oleh beliau itu dia mengatakan saya kurang lebih 10 tahun melayani Rasulullah, tapi selama itu belum pernah sekalipun saya itu dimarahi sama Nabi. Meskipun sebenarnya saya berdosa atau saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan Nabi, tapi Nabi tidak pernah. Itu menunjukkan sifat sabar yang tidak pernah saya ini dimarahi oleh Nabi atau sekedar ditanya lima dan ma'al badari, kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu melakukan ini, kenapa tidak begitu, kenapa tidak begitu, tidak pernah. Sekedar tanya yang begitu saja tidak pernah apalagi sampai marah. Yang kedua, keistimewaan sahabat Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Rasulullah
sambil dadanya ditepuk digerakkan mudah-mudahan apa itu pokoknya akhirnya begini, saya lupa dengan mohon maaf. Akhirnya sahabat Anas bin Malik ini jadi orang kaya, bukan hanya kaya harta, kaya anak. Anaknya banyak, kaya raya, anaknya banyak, akal kambing pinter-pinter. Ini sahabat Anas bin Malik dari Tuhan Nabi. Saya lupa orangnya sampai ditepuk dan Sayyidina Anas ini sampai didoakan oleh Kanjeng putra putranya dari orang kita semua hafal Quran semua suci An Anas bin Malik diriwayatkan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Dawud sapa Anas bin Malik jawillah Ammar wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih jauh kana Ammar kana opo Ammar wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umume wasiyati Rasulullah sing akeh atau sing paling sering diwasiatkan bahkan sampai saat Rasulullah hendak wafat. Hina hadarathu nalikane nekani ing Kanjeng Nabi apa al-wafatu wafat. Ketika menjelang beliau wafat yang diulang-ulang terus oleh Rasulullah ya, bahwa hal yang Kanjeng Nabi itu berbeda. Kalau bahasa sini kalau tulisnya ya orang ini kita saya dulu di warga masih ingat di luar itu kerangka warga. Kalau istilahnya di sana sambil di luar warga mulai ngorok, di luar itu. Kalau warga itu mulai aktif ini bersenang. Itu juga itu sektor sebagian tadi bina masih kelawan nafas paknya di fathah ya jadi pasal-pasnya di fathah bukan di nafsi di nafasi di kelawan anggota alikanya ketika nafas dia sudah tersengal-sengal sudah mulai berat tinggal satu-satu yang dia pesankan Allah iku kembali ke anak. Jadi kobarnya kana itu mahal masalah. Isimnya kana itu roha, kobarnya masalah. Jadi kana itu masuk dalam jumlah ismiyah. Asalnya berada kobar, termasukkan kana wa akhwatnya terutama menjadi asalnya roha dan kobar. Roha dan kobarnya kana jadi jadi as-salatan wa malakat aymanukum ini jumlah yang posisinya atau mahalnya nasab sebagai rohaninya. Ibu as-salatan wa malakat aymanukum wasiat as-salatan wa malakat aymanukum. Artinya as-salatan kalau itu jodohnya jaga betul. As-sholat kerso siro ing sholat jaga sholat cukup sholat ojo lagi sholat ojo istilahnya sholat kerjakan terus sholatnya itu masih ada kan as-sholat dan kerso siro ing sholat wa malan ing apa jadi as-sholat itu maksudnya dari istilah apa yang as-sholat ing sholat kalau siro ing sholat wa makan ing budak waktu itu zaman Rasulullah masih hidup itu masih berlaku perbudakan tapi beberapa tahun kemudian sudah dihapus. Makanya kenapa dalam syariat Islam hukum fikih salah satu hukuman bagi orang yang melanggar aturan agama itu adalah aib rokok. Contohnya, ketika siang bulan Ramadan kan dilarang berhubungan lagi perempuan suami istri.
Suami istri pokoknya hubungan intim lah gitu itu dendanya hubungan suami istri di siang hari bukan dengan orang lain dengan suami istrinya di siang hari Ramadan itu hubungannya adalah pertama itu Ramadan mengerjakan kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini ada cerita lucu kan kawan-kawan saja. Ada orang yang di siang hari Ramadan berhubungan dengan istrinya, terus makmur dan Nabi, lucu ceritanya kawan-kawan. Mohon maaf ya, jadi hubungan suami istri di siang Ramadan, suami istrinya sendiri ini hubungannya adalah memerdekakan, dan ini di zaman Rasulullah masih ada. Nah, karena memang salah satu misi utama Rasulullah menghapus perbudakan, maka diberlakukanlah denda atau hukuman itu salah satunya berupa memerdekakan budak. Nah, ini. Nah, makanya kan Nabi kemudian pesan betul ada 2 pesan beliau, yang pertama sholat, yang kedua budak. Artinya upayakan perbudakan budak. Jadi kalau kamu punya budak merdekakan, kalau punya rezeki lebih belilah budak lalu berdeka. Seperti kami Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dulu pernah membeli seorang budak yang disiksa oleh majikannya gara-gara dia beriman kepada Allah. Siapa beliau? Terkenal menjadi salah seorang adil adanya Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Saat itu dia menjadi budaknya seorang kafir Quraisy, ketahuan oleh majikannya bahwa dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, disiksa hingga rupa, dijemur kelihatan di atas pasir siang hari puasa, tubuhnya ditipis batu besar. Tapi kemudian di kondisi yang separah itu si Bilal ini masih tetap al-ahad. Artinya dia tetap beriman kepada Allah yang Maha Esa, Maha Sakti. Melihat ini, untungnya Quran ketahuan langsung dibunuh. Waktu itu si majikannya ini memasak harga yang sangat mahal karena memang dia tidak ingin menjual, dia ingin menyiksa sepuasnya. Tapi alhamdulillah, apapun harga yang diberikan, Sayyidina Abu Bakar sanggup membelinya, lalu kemudian memerdekakan. Jadi itu 2 wasiat menunjukkan betapa pentingnya sholat. Nah, sampai sekarang sudah tidak ada budak itu, sudah dihapus sudah habis, tidak ada lagi perbudakan. Sahihul utawi iki hadis itu hadis sahih fi syawahidhi. Nah, jadi begini, ada sahih itu binafsi, ada sahih fi syawahidhi. Sahih binafsi itu memang dari segi matan dan rawinya, matan dan para rawi hadis itu sudah memenuhi standar kesahihan. Ya, matannya itu tidak ada ilah, tidak ada kelemahan, terus rawinya semua thiqah, dotin dan seterusnya sesuai standar. Kalau sahih bisa begini itu hadisnya sendiri ini perawinya itu ada yang kurang dotin, hafalannya kurang bagus atau kurang, pokoknya standarnya di bawah standar sahihnya Imam Bukhari Muslim. Tetapi ada banyak hadis serupa yang diriwayatkan oleh perawi yang lain yang isinya sama. Nah, gitu kan? Kalau di dalam hadis kan itu an-nisa kan itu. Nah, di sini kan wasiatnya as-sholata wa ma malakat aymanukum. Hadis lain wasiatnya an-nisa. Itu syawahidnya. Jadi hadis penguat sehingga hadis ini menjadi sahih.
Hadis berikutnya tentang apa itu? Al-isti'anatu utawi iki kubab menjelaskan amrih ditulung minta tolong bisolati kelawan sholat andal balani ing dalam nalika tumurune musibah tumurune bala awil bayi utawa perlu pekan ibu baik itu kesulitan problem masalah itu awil karbi utawa merupakan problem masalah merupakan awil syiddati utawa tanda susah susah. Jadi ada hadis sahih bahkan ada ayatnya juga yang menjelaskan bahwa salah satu cara kita solusi kita untuk menghadapi masalah yang berat problem yang berat dalam hidup itu adalah dengan sholat. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah azza alim wa jalla wa jalla wa agung subhanahu. Maknane azza wa jalla. Hal azza halim wa agung sapa Allah wa azza wa jalla sapa Allah. Ta'ala halim wa agung sapa Allah. Karena dari Allah Ta'ala itu jumlahnya halim khususnya dengan Ta'ala halim wa agung. Azza halim wa agung sapa Allah wa jalla lan wa sapa Allah. Allah azza wa jalla jauh di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yaquluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu lan amri ditulung sira. Jadi kalau punya masalah minta tolongnya bukan pada manusia. Ini penting. Kalau punya problem, punya kesulitan, itu tidak usah curhat ke orang. Pertama, orang yang kita curhati belum tentu bisa membantu. Malah kadang-kadang kalau dia punya hati yang jelek, malah tertawa kita dalam artinya ngampok, ukur. Dikirakan tidak bagi kita, ternyata malah kita justru ditertawakan. Islam pertama yang kedua ya karena tidak bisa menolong. Terus alhamdulillah kalau itu berupa ayat kita ceritakan ke orang yang tidak bisa dipercaya. Kita sudah berlatih untuk cerita sopo-sopo ini. Tolong rahasiakan. Oh iya, saya khawatir tak sopo rahasiakan. Apa cari hancur. Akhirnya ternyata temannya itu tidak bisa dipercaya. Dia cerita ke temannya yang lain. Dia pesannya sama, aku saja tidak oleh cerita. Cuma aku ya ini kontra ya. Soal nanti sama soal. Tolong dia tak cerita. Tapi usah ngomong soal. Nah, pada tadi pesannya jangan sampai bocor ke orang lain. Tadi tidak bocor kalau pesannya begitu bocor cerita soal. Lepas yang berikutnya bocor juga dengan kalimat yang sama bocor cerita soal. Nah, makanya muncul istilah rahasia umum. Rahasia tapi tak harus ngerti. Oh, berdasarkan cerita seperti saya punya teman yang begitu cerita dan temannya yang tidak bisa dipercaya. Maksudnya itu air keluar. Makanya di Soekarno teman-teman yang lain tahu semua. Saya kasihan. Kalau itu ngomong itu saya kamu ini tak apa-apa. Kasihan. Oh, padahal itu air. Wasa'inu la jalur turun masyarakat bisa beri kelawan sabar. Maksudnya jalur turun dengan sabar itu gini. Kalau kita ditimpa musibah, senjata utamanya itu sabar. Sabar itu begini. Sabar itu menyadari betul bahwa ini adalah musibah dari Allah.
bahwa yang berhak memberi kebaikan, keburukan, kesenangan, kesusahan itu hanya Allah. Kesadaran ini namanya sadar, ya, sadar bahwa memang dia sudah haknya Allah. Saya ini makhluknya Allah, hamba Allah, tidak bisa apa-apa dari luar Allah dari Allah. Ya, kan ada itu apa ini? Kullu yusibana illa ma kataballahu dan dua maulana wa Allahi wa Allahi sobat sadar dengannya sobat di sini. Sobat itu sadar. Kalau sudah sadar maka tidak akan ada keluhan. Kalaupun mengeluh tidak boleh, tapi mengeluhkan kepada Allah, jangan kepada orang lain. Allah itu senang, makanya dalam hadis itu apa itu tulisnya? Allah itu kalau mencintai seseorang kita ahadan ibtalan. Kalau tidak salah gitu ya. Sesungguhnya Allah itu kalau senang kepada seseorang justru ibtalan, maka nyoba seseorang ke ilmu. Allah itu kalau senang kepada seseorang justru orang itu dipuji oleh Allah, dikasih masalah, dikasih musibah. Dan aneh. Loh kenapa? Hadisnya lanjutannya agar Allah mendengar rintihan orang. Orang itu biar merintih kepada Allah, nangis kepada Allah, sambat kepada Allah. Loh, orang sambat kepada Allah justru diharapkan oleh Allah. Gitu. Allah itu senang ya Allah, ya Allah, ya Allah ini Gusti. Dari Allah senang. Senangnya bukan untuk kepentingan Allah. Dengan begitu Allah kemudian memberikan pahala. Gitu. Ketika dikasih, aku mau ingin kowe ganjaran, mau ingin caranya macam-macam. Salah satunya tak kayak ujian. Sebab aku kan tiwong ini tak kayak ujian. Kalau nanti dia menangis kepada aku, minta tolong padaku, berdoa besar kepadaku, ya, kamu akan aku beri pahala. Itu cara Allah. Cara Allah memberi kita pahala, memberi seorang pahala itu kadang unik. Bukan dengan orang ini biar sholat, biar puasa, biar itu sadar. Ada yang unik cara Allah memberi kita pahala, memberi kita ujian. Karena Allah tahu kalau kita diuji terus, ya Allah, bagaimana ya Allah, tolong saya ya Allah, sampai nangis. Begitu kita disenangi Allah, terus melalui cara itu Allah kemudian menjadi makanya ada salah paham. Allah tak sayang saya. Masuk masalah tinggi belum hari muncul lagi masalah. Belum selesai tambah lagi masalah. Kok datang bertubi-tubi? Allah tak sayang saya. Itu justru itu cara Allah menyayangi kita. Bisa jadi, kalau kita banyak dosa, terus diinteni melakukan ibadah, gak ibadah. Diinteni tobat, gak tobat. Padahal Allah senang dengan kita, maka diberilah kita musibah. Agar musibah itu mengurangi dosa, menambah pahala. Kayak itu apa yang saya buat. Makanya kita wasta'inu bis-sabri. Sabar. Karena apa? Ibaratnya malam yang gelap tidak akan selamat. Pasti besok pagi akan muncul matahari yang bersinar dan berseri-seri. Pasti akan muncul gelap. Habis gelap terang. Seperti buku karya Jadi Gabi. Orang ini pada waktu mengarang buku habis gelap terang. Kenapa kok beliau mengarang buku judulnya begitu? Beliau diilhami oleh Inna ma'al usri yusra. Jadi kami ini adalah santrinya ulama besar di Jawa Tengah. Jadi mondok ada nyantri, jadi beliau bukan seorang bupati Jepara, tapi belajar agamanya pada seorang ulama besar. Jadi nanti apa?
mengerti tentang kesabaran. Beliau ditindas sedemikian rupa, dari kemudian melalui tulisan-tulisan suratnya, curhatnya dalam tulisan-tulisan tentang nasib perempuan Indonesia mendapatkan perhatian, dan akhirnya perempuan Indonesia mendapatkan kehormatan. Habis gelap bukan gelap. Dulu perempuan itu bilang ya, nasibnya itu ditindas oleh penjajah, oleh budaya feodalisme dan sebagainya. Wasta'inu bis-sabr, sholat sabar, yakin suatu saat pasti akan berubah menjadi senang, sing asal sebab dari senang. Terus yang kedua caranya bos sholat bilang sholat yang ini yang kita ya awal dari keluar. Jadi masya Allah malah karena sana pas di masalah sholat jadi sengkang, males kalau kita lagi punya masalah. Tapi justru pesannya Allah, nek kue itu masalah sholat kok. Jadi sholat ada wilayah Nabi, ju'ilatus sholat. Ya Allah, jadi sholat ini katakan Nabi dijadikan oleh Allah sebagai pembukaan puasa. Jadi kalau saya lagi super, saya itu justru malah sholat. Sholatnya tambah lama, karena dalam sholat itulah saya menumpahkan semua masalah saya kepada Allah. Contohnya yang Al-Fatihah coba isinya apa? Ya kan? Isinya coba diperhatikan bacaan Al-Fatihah itu tentang puji-pujian kepada Allah, kemudian apa iya karena itu wa iya karena nasta'in, terus ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Terus ketika kita sujud kita untuk memperbanyak doa. Baik. Sujudnya lagi sholat. Jadi Allah jadikan sholat itu bagi oleh Allah dijadikan sebagai tempat saja untuk beristirahat. Istirahat dengan Nabi itu justru dengan sholatnya awal jadi dulu. Wa innaha la sahkan sholat ikulaka birodun. Lamnya itu lamlik tauhid menegaskan. Jadi ada tuh tauhid itu ada banyak, ada inna, ya, innallaha sesungguhnya Allah. Kemudian ada lam tauhid seperti ini. Kemudian ada lafaz qasam, wallahi billahi tallahi. Kalau ini menggunakan lam tauhid menegaskan ikulah kafiratun, benar-benar teman-teman akur Allah. Lamnya itu lamnya tauhid menguatkan, memang benar-benar akur. Nah ini karena tadi kan perintahnya kita disuruh sholat, tapi Allah ngerti, tahu kita, karakter kita, tahu kualitas kita. Maka Allah ngerti bahwa inna halal satu menibis inna di belakangnya lam dua batasannya. Inna sesungguhnya sholat, benar-benar sholat. Ikulah kami betul teman-teman. Di penegasannya ada dua, menunjukkan memang nyatanya pada yang benar. Wa inna halal satu sholat. Ikulah kami betul teman-teman akut pokok sholat. Illa ala khashi'ina kecoba di atasnya bukan pada khusyuk. Orang yang khusyuk, hanya orang khusyuklah yang tidak benar menjalankan sholat. Allah tahu itu gonggon sholat, tapi Allah menangkai ya besok yang maklum ya Allah tidak dulu sholat asal-asalan, sholat asal-asalan. Kemudian bagaimana kamu ila sholati kamu susah yuraunan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila mudallina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha. Itu ciri-cirinya, sifat-sifatnya munafikin.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik itu ciri-cirinya wong munafik salah satunya adalah idza qamu nalikane jumenengan sira itu nabi mereka para munafik itu nglakoni para munafik itu idza qamu ila sholati mari salat ngomong ngagekaken sapa munafikin usaha alil waras dan ciri-cirinya orang munafik itu alhamdulillah dalam hadis kan idza hadatha kadzaba wa idza tumina khana wa idza ketiga ciri-cirinya ya ngomong sama orang itu jawab ya dan dalam Al-Quran innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Seringkali bunyi mencari celah cara siasat untuk ngakali munafik. Dia akan seringkali ngakali aku, ngakali itu. Sajane gak apa tapi dicari-cari. Yang ini yang boleh segera kawan. Itu ciri-ciri dia munafik. Tidak dituruti. Nek apa yang wis gak apa. Nek orang munafik buat itu cari siasat, cari cara, ya, licik. Padahal Allah lah mengatakan, terus pada kaum ila sholati kaum usah. Nek ngelakoni sholat itu pasti agak salah. Tidak semua. Bukti ini bahwa masih ada rumah ada kat dan budak sama dan budak dulu dalam masjid dan musola tidak segera bersiap. Dan itu ciri-ciri terus lewat. Yuraunan nasa. Nek lakoni ibadah satu kebaikan senengan pamer, ingin didelok wong, ingin dipuji wong. Yuraunan nasa wala yuruna Allah illa qalila. Sering lupa kepada Allah, gak ingat pada Allah. Jadi sholat ini memang diakui oleh Allah ibadah yang sangat berat, tapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu sifat orang khusyuk. Itu orang sing yakin betul bahwa hidup ini sementara, pasti suatu saat akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Itu namanya ciri-ciri orang khusyuk. Nek eling bakal mati itu nanti setelah mati dan kemudian hancur dari tangan selesai seperti ayam, seperti binatang yang lain, sadar dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah, pasti dia akan menjalankan ibadah dengan khusyuk dan serius. Alladzina yaquluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bakal bertemu Allah dan bakal kembali kepada Allah, bakal mendapatkan pengadilan dan balasan atas semua perbuatan. Oh ya, di situ itu dulu kita lanjutkan sama besok habis. Kalau awal mudah-mudahan menjadi orang-orang yang istilahnya dalam doa itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doa yang penting. Jadi doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dan anak turunan saya orang-orang yang menegakkan sholat. Iqamatus sholat. Bukan hanya fitrus sholat. Apa bedanya iqamah dengan itu? Insya Allah bisa kita disebutkan. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi